Selamat pagi saudara, hari ini 16 Januari 2026, saatnya Anda menyaksikan beragam informasi menarik dari berbagai daerah di tanah air yang kami hadirkan selama 30 menit setiap hari. Bersama saya Claudia Carla, inilah Jurnal Nusantara selengkapnya. Melalui informasi di Jurnal Nusantara pagi ini, saudara, sebuah pabrik kain rajut di kawasan Kampung Cijagra, Kabupaten Bandung terbakar Kamis dini hari. Selain bangunan pabrik, 2 kendaraan juga ludes terbakar. Kobaran api terlihat hampir di seluruh bangunan pabrik kain rajut di Kampung Cijagra, Kabupaten Bandung. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat menyebar ke bangunan lain. Selain bangunan pabrik, ada 2 kendaraan roda 2 yang ikut terbakar. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Sepeda motor milik salah seorang pelajar di Maros, Sulawesi Selatan terbakar. Api diduga akibat korsleting pada mesin. Insiden ini membuat panik sejumlah siswa dan guru lantaran kebakaran terjadi tepat di depan sekolah saat para pelajar hendak pulang. Api diduga akibat korsleting pada mesin yang berada di bagian bawah kendaraan. Api berhasil dipadamkan masuk kami setelah petugas damkar dikerahkan ke lokasi. Kebakaran 1 unit motor yang berada di depan. Sejumlah pedagang di kawasan alun-alun Kota Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul menolak direlokasi oleh Satpol PP Kabupaten Gunung Kidul karena lokasi pengganti dinilai tidak layak dan sepi pengunjung. Meski sebelumnya telah diberikan 2 kali surat peringatan, pedagang PKL alun-alun Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul memilih bertahan, menyampaikan protes keberatan karena lokasi di Pasar Besole tidak layak dan sepi pengunjung. Petugas didampingi aparat TNI dan Polri langsung memasang garis pembatas di sisi barat alun-alun, area yang selama ini digunakan untuk berjualan. Mediasi antara Pemkab Gunung Kidul dan PKL berlangsung damai dan lancar, dan masukan pedagang akan dijadikan bahan proses relokasi selanjutnya. Tetap akan bertahan ya sampai Bupati menemui teman-teman dan terjadi kesepakatan. Sebenarnya masalah ini tidak susah, sangat tidak susah, sangat mudah. Hanya kami meminta untuk ketemu dengan Bupati, sampai sekarang tidak bisa ketemu. Itu saja. Negosiasi tadi kami tetap memerintahkan kepada teman-teman Satpol untuk tetap bisa dijaga. Artinya pengosongan ini terus sampai dengan nanti mereka memahami terkait dengan keinginan kita di tempat yang baru yang bisa mereka bisa lebih baik untuk mencari rezeki selain di alun-alun. Hingga Kamis malam, saudara, banjir masih menggenangi permukiman warga di Kudus, Jawa Tengah. Ketinggian air mencapai lebih dari 50 cm. Salah satu desa yang terdampak banjir cukup parah di Kudus adalah Desa Payaman, Kecamatan Mejobo. Di desa ini, lebih dari 300 rumah warga terendam banjir. Meski sebagian masih bertahan, namun sebagian besar warga memilih mengungsi. Data BPBD Kudus menyebutkan banjir menggenangi 30 desa di 7 kecamatan dan lebih dari 1.500 warga mengungsi. Informasi lainnya, saudara, pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Muchtar dikukuhkan sebagai guru besar Kamis siang. Dalam pidatonya, ia menyoroti menguatnya konservatisme dan lemahnya independensi lembaga negara. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengukuhan Zainal Arifin Muchtar sebagai guru besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada berlangsung Kamis siang. Dalam pidatonya, pria yang akrab disapa Uceng menyoroti fenomena konservatisme yang menguat secara global termasuk di Indonesia, serta melemahnya beberapa lembaga negara seperti KPK. Ia juga menyinggung wacana pilkada melalui DPRD yang menurutnya bagian dari tren konservatisme tersebut.
ruang kelas ternyata berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan. Demokrasi sedang mengalami arus balik. Yang terjadi itu konservatisme. Nah, makanya satu-satunya cara adalah kita balik kembali ke demokrasi, dan itu bukan sekedar kerja fakultas hukum, kerja semuanya kelembagaan. Salah satu yang paling menderita dari konservatisme ini lembaga, independensi lembaga itu, karena diganggu semua independensi lembaga. Artinya harus ada kesadaran bahwa ini alarm yang berbahaya bagi demokrasi. Harapan pemikiran-pemikiran yang telah disampaikan tadi juga sebelumnya banyak sekali, itu tentu bermanfaat kepada kita semua untuk kemajuan bangsa ini, untuk kepada jalur yang benar dalam berdemokrasi. Ini negara demokrasi, orang masyarakat pada akhirnya itu tentu diharapkan memberikan suatu kritikan apabila dibutuhkan. Ya. Terima kasih. Usai jeda, saudara, kami akan kembali dengan informasi lainnya, diantaranya pemerintah Kota Binjai, Sumatera Utara membentuk Satgas Pengawasan Sampah Liar di 5 kecamatan. Simak informasi dan perbincangannya bersama Wakil Wali Kota Binjai usai jeda berikut ini. Zamannya sekarang perilaku korup ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan detailnya. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik ya. Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Banyak yang sudah membuktikan Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam aquifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami. Aqua, hadirkan kesejukan badan dan pikiran. Pisang. Udah gak sabar makan Oreo ya? Gini caranya makan Oreo. Diputar, dijilat, dicelupin. Eredivisie, Fortuna Sittard bersama sang pencetak gol andalan Paul Gladden akan menjadi batu sandungan dan mencetak luka bagi sang juara bertahan PSV Eindhoven yang main makin beringas dan tanpa ampun lewat lesatan gol demi gol Guus Til yang menjadi senjata utama. Eredivisie, Fortuna Sittard versus PSV Eindhoven, Minggu 18 Januari pukul 1.45 dini hari, live di Kompas TV. Banyak yang sudah membuktikan Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam aquifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami. Aqua, hadirkan kesejukan badan dan pikiran. Pisang. Udah gak sabar makan Oreo ya? Gini caranya makan Oreo. Diputar, dijilat, dicelupin. Mau jadi komika profesional? Ikuti audisi Suci 12. Siapkan aksi terbaikmu untuk audisi langsung di Surabaya. Info lengkap di Instagram Suci Kompas TV. Suci 12. Nikmati liburan yang mengiringi peringatan Isra Mi'raj tahun ini bersama rangkaian program istimewa Kompas TV. Just for Laughs Gags, City of Faith, Eredivisie. Ikuti selengkapnya pada jam-jam berikut di Kompas TV. Anda kembali menyaksikan Jurnal Nusantara. Saudara, sesar Lembang menjadi salah satu sesar aktif di Jawa Barat yang perlu diwaspadai. Meski data kegempaan menunjukkan kekuatan gempa relatif kecil, potensi dampaknya tetap perlu dimitigasi. Beberapa waktu belakangan ini, isu mengenai sesar Lembang ramai diperbincangkan masyarakat. Mulai dari apa itu sesar Lembang,
kapan terjadinya pergerakan sesar lembang ini hingga berapa besar guncangan yang bisa ditimbulkan apabila pergerakan sesar lembang terjadi. Nggak terlalu tahu ya, cuman yang saya tahu tuh kayak ada pergeseran dari sesarnya itu yang menyebabkan gempa bumi besar di kawasan Bandungnya. Ya, sepengetahuan saya itu aja sih kalau untuk sesar lembang itu. Dari sosial media? Ya, dari sosial media. Apa cenah kata sosmed itu lumayan bikin panik? Ya, bikin panik. Ya, soalnya kan dampaknya juga gede sama jangkauannya luas terutama itu. Menurut penyelidik bumi utama Badan Geologi Supartoyo, sesar lembang merupakan sesar aktif di Jawa Barat yang secara geologis tampak sebagai tebing yang berbatasan dengan dataran. Sesar ini terbentang dari Padalarang, Ngamprah, Parongpong, Kecamatan Lembang, hingga Cilengkrang, dengan panjang sekitar 27 hingga 29 km. Skenario terburuk yang akan terjadi jika seluruh sesar lembang bergerak bersamaan yaitu gempa bumi yang mencapai magnitudo 6,8 hingga magnitudo 7. Namun, berdasarkan data sejak tahun 1600-an hingga kini, kenyataannya gempa bumi yang disebabkan sesar lembang tercatat berkekuatan di bawah magnitudo 5 dan guncangannya cenderung tidak terasa hingga kota Bandung. Pergeseran sesar per tahun pun pergerakannya 2 hingga 4 mili. Yang perlu diperhatikan oleh masyarakat di wilayah Kota Bandung, jangan hanya sumber gempa bumi dari sesar lembang, tapi sumber gempa bumi lainnya, yaitu dari zona penunjaman, di mana zona penunjaman ini merupakan pertemuan antara dua lempeng besar yang terjadi di Samudra Hindia di selatan Jawa Barat. Dan menurut catatan Badan Geologi, gempa bumi dari zona penunjaman ini itu pernah mengakibatkan kerusakan yang ada di wilayah Kota Bandung maupun Kabupaten Bandung, yaitu tahun 2009 kekuatannya 7,4, kemudian juga tahun 2007 pernah waktu itu yang rusak di daerah Indramayu. Itu merupakan gempa bumi zona penunjaman. Badan Geologi mengimbau masyarakat untuk tetap tenang terkait aktivitas sesar lembang, namun tetap meningkatkan kesiapsiagaan bencana melalui pemahaman titik dan jalur evakuasi, serta pelaksanaan simulasi gempa secara berkala. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Informasi lainnya, Saudara, pemerintah Kota Binjai, Sumatera Utara membentuk Satgas Penanganan Sampah Liar di 5 kecamatan. Satgas ini rutin berpatroli untuk menemukan tumpukan sampah yang dibuang sembarangan oleh masyarakat. Setiap hari sejumlah Satgas Penanganan Sampah Liar berkumpul di Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai untuk mendapat pengerahan sebelum menggelar patroli untuk mencari tumpukan sampah yang dibuang sembarangan oleh masyarakat di 5 kecamatan yang ada di Kota Binjai. Setelah menemukan tumpukan sampah liar, Satgas langsung melaporkan ke pihak kecamatan dan sampah akan langsung diangkat oleh petugas kebersihan. Warga Kota Binjai sendiri berharap pemerintah membuat peraturan yang tegas untuk memberikan efek jera bagi masyarakat yang masih suka membuang sampah sembarangan. Ya, kami berharap kepada pemerintah setempat buatlah undang-undang yang sifatnya itu bisa menimbulkan efek jera kepada pelakunya. Itu aja Pak harapan kami sebagai kepala lingkungan. Karena kalau kami bertindak sendiri pun Pak, kalau nggak ada aturan undang-undang yang ditetapkan, nanti kan bisa berang sama kami gitu Pak. Itu aja Pak. Selain Satgas Penanganan Sampah Liar, Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai memiliki sejumlah program prioritas untuk mewujudkan Kota Binjai bersih dari sampah. Salah satunya dengan program tong sampah yang bekerja sama dengan pelaku usaha yang ada di Kota Binjai. Pemerintah Kota Binjai juga terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Tiap kecamatan kita bentuk satgasnya, berkoordinasi dengan kecamatan agar nantinya penanganannya permanen. Karena sampah liar ini kan biasa dibuang, kemudian kita bersihkan kembali lagi. Nah ini kita bagaimana caranya supaya penanganan ini permanen? Maka kita bentuk satgas ini, kita libatkan pihak kelurahan dan kecamatan. Kemudian setelah pembersihan kita lakukan publikasi dan edukasi ke masyarakat. Satgas Penanganan Sampah Liar ini akan berpatroli sejak pagi hingga sore hari untuk memastikan Kota Binjai bersih dari sampah. Tim Liputan Kompas TV Medan, Sumatera Utara.
Dan untuk mengetahui perkembangan strategis Pemkot Binjai mengatasi persoalan sampah melalui pembentukan Satgas Penanganan Sampah ini, kita sudah terhubung dengan Wakil Wali Kota Binjai, Bapak Hasanul Jihadi. Selamat pagi Bapak Hasanul. Bapak bisa digambarkan bagaimana sih Pak kondisi pengelolaan sampah di Kota Binjai selama ini? Lalu kemudian apa yang menjadi latar belakang pembentukan Satgas ini Bapak? Ya, terima kasih Mbak Karla di studio. Pertama, dapat salam dulu dari Bapak Wali Kota Binjai. Saya ditugaskan untuk wawancara. Pertama, pemerintah Kota Binjai sedang berupaya dengan nyata bagaimana kita bisa menangani permasalahan sampah di Kota Binjai. Memang hari ini, Mbak Karla, kita di Kota Binjai sedang melakukan kolaborasi dengan seluruh pelaku usaha yang ada di Kota Binjai. Hari ini kita sedang menggerakkan ada 1.000 tong sampah, sehingga harapan kita 1.000 tong sampah ini bisa memecah masyarakat yang selama ini sudah terbiasa membuang sampah sembarangan. Tapi hari ini pemerintah justru tidak hanya melihat dari sisi kebersihan saja, tetapi hari ini pemerintah Kota Binjai melihat juga dari sisi estetikanya, Mbak Karla. Karena kami bekerja sama dengan pelaku UMKM, perajin-perajin bambu, perajin-perajin tong sampah. Yang tong sampah itu juga hari ini di Kota Binjai kami mural, kami kerjasama dengan pemural yang ada di Kota Binjai, dengan pelaku usaha UMKM yang ada di Kota Binjai, sehingga harapan kami ini menjadi CSR yang harapannya tong-tong sampah ini akan sampai ke rumah-rumah tangga yang ada di seluruh lingkungan yang ada di Kota Binjai, Mbak Karla. Baik, 1.000 tong sampah ini akan disebar di seluruh Kota Binjai untuk mengurangi sampah-sampah yang dibuang secara sembarangan ya Pak. Lalu kemudian Bapak, selama pantauan belakangan ini memang sektor apa Pak penyumbang terbesar sampah di sana? Ya Mbak Karla, saya coba ceritakan memang Binjai ini adalah kota penyanggah karena dekat dengan Kota Medan dan kami bersebelahan juga dengan Kabupaten Langkat dan Deli Serdang, sehingga memang dari temuan kami ada beberapa sampah rumah tangga yang memang hari ini menjadi salah satu penyumbang terbesar. Namun hari ini kami menginformasikan juga, kami sedang bekerja sama juga dengan pihak ketiga, dengan pihak swasta, agar selain kita berbicara tentang retribusi mendapatkan PAD dari sampah, tapi kami juga Mbak Karla di Kota Binjai permasalahan kerjasama ini, sampah ini yang kami harapkan dana CSR, jadi seperti Migacoan itu kerjasama dengan kita, begitu juga yang menjadi kekuatan di Kota Binjai hari ini. Kita tadi sempat saya lihat ada ketegasan bagaimana ada perda, bagaimana ada perwal mengenai tentang pembuangan sampah. Tapi sebelum jauh ke sana, kami menjelaskan ada kekuatan branding yang ada di Kota Binjai, karena kami di Binjai ini mempunyai secara organik lahir banyak konten-konten kreator. Kami ada Bang Paris Fernandes, ada Mak Betty, ada pengamen Binjai, yang ini akan kami jadikan kekuatan agar membudayakan membuang sampah sembarangan itu akan menjadi malu. Jadi membuang sampah tidak pada tempatnya itu adalah hal yang memalukan, membuang sampah tidak pada tempatnya akan ada sanksi sosial yang jadi dari masyarakat juga, karena kita sudah lakukan sosialisasi, bahkan juga kami di Sumatera Utara ini memang secara antropologinya agak berbeda Mbak Karla, karena daripada himbauan dibuat dilarang sampah itu biasanya itu ada tulisan atau guyon-guyon kadang yang buang sampah di sini hewan kan gitu kan. Tapi kami tidak melakukan hal itu karena secara antropologi kita berharap masyarakat kesadarannya tumbuh. Kami juga berkolaborasi dengan anak-anak muda, dengan komunitas, dengan duta genre, sehingga kita akan memviralkan, kita akan membuat konten-konten yang baik, kita bakal membuat festival bagaimana menjaga kebersihan di setiap lingkungan yang bakal kita kolaborasikan dengan ekonomi kreatif yang ada di Kota Binjai, sehingga ini bakal menjadi habit yang baru, menjadi suatu budaya yang baru, sehingga kita membudayakan menjaga kebersihan ini
kita mulai dengan gerakan-gerakan sosial. Kita hari ini masih percaya kepada masyarakat Kota Binjai agar bisa tertib, dan kami juga sedang berkoordinasi dengan pemerintah sekitar di Kabupaten Langkat dan di Kabupaten Deli Serdang karena berbatasan. Memang banyak juga yang kami temukan masyarakat dari luar Kota Binjai membuang sampah liarnya di Kota Binjai, tapi ini biarlah menjadi tanggung jawab bersama, menjadi tanggung jawab kami bersama-sama, sehingga kenyamanan di masyarakat dan budaya hidup sehat ini bisa terlaksana dengan baik Mbak Carla di Kota Binjai. Baik, Pak Hasanul, tadi menarik sekali. Pemerintah Kota Binjai ini akan berkolaborasi dengan pihak swasta maupun juga konten kreator ya untuk membangun kesadaran masyarakat untuk membuang sampah tidak sembarangan. Bapak, lalu kemudian berdasarkan hal ini Bapak, apakah Pemkot ini sebelumnya juga sempat memberikan denda kepada pelanggaran yang membuang sampah sembarangan, Pak? Ya, kita sedang dalam kajian karena saya rasa hampir di seluruh Indonesia, di Nusantara juga, di Sumatera Utara juga ada banyak peraturan perwal yang memang ini kan juga kita melihat dari sisi humanisnya juga Mbak Carla. Kita sedang telaah kajian sehingga yang kami lakukan hari ini, upaya yang kami lakukan pemerintah kota ini adalah upaya yang humanis dulu, upaya yang humanis, dan kami tegaskan kepada seluruh petugas hari ini sehingga kami membentuk tim Satgas untuk membuang sampah liar. Memang kami benar-benar sangat membuka aduan masyarakat. Saya dan kami di pemerintah kota sangat open media sosial, menerima aduan dari media sosial dan langsung gerak cepat 24 jam Mbak Carla. Jadi petugas kebersihan kita bekerja 24 jam. Kita bukan membiarkan masyarakat, tapi memang kita butuh ketegasan. Tapi sebelum kita masuk ketegasan, kita pengen membangun budaya yang baru dulu yang ada di Kota Binjai. Baik Pak Hasanul, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga upaya Pemkot Binjai ini untuk menjaga lingkungan Kota Binjai agar tetap bersih dan bebas dari sampah liar dapat sesuai ataupun terlaksana dengan baik. Terima kasih Bapak, selamat kembali bertugas. Terima kasih. Saudara, kami akan kembali sejeda dengan informasi lainnya. Di antaranya Wali Kota Pekanbaru resmi membuka pertandingan sepak bola Liga 4. 9 klub bersaing memperebutkan 1 tiket ke ajang nasional. Komporgas. Stand Up Comedy Indonesia Season 12. Segera di Kompas TV. Diperintahkan oleh Allah, tubu ilallah taubatan nasuha. Yakinkan hati dengan siraman rohani. Jadikan kekurangan kita sebagai jalan untuk kita berkarya. Tuai kalam para alim untuk teguhkan diri. Tangan yang di atas kan lebih baik daripada yang di bawah. Yang pernah punya masa lalu begitu tuh, jangan kita anggap remeh. Kalam Hati, setiap minggu pukul 1 siang di Kompas TV. Banyak yang sudah membuktikan Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam aquifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami. Aqua, hadirkan kesejukan badan dan pikiran. Pisang. Udah gak sabar makan Oreo ya? Gini caranya makan Oreo. Diputar, dijilat, dicelupin. Eredivisie, momentum tak boleh berhenti. AFC Ajax terus melaju memburu posisi 2 besar, sekaligus menjaga mimpi untuk meraih juara musim ini. Winger Mika Holtz yang tampil memukau, lincah dan tajam menjadi mimpi buruk bagi wingback timnas Indonesia, Dean James, kalau memimpin timnya untuk merebut poin di kandang lawan. Eredivisie, AFC Ajax versus Go Ahead Eagles, Sabtu 17 Januari, pukul 10.15 malam, live di Kompas TV.
Saatnya bangkit dan membuktikan. Feyenoord yang kini bertengger di posisi 2 klasemen mempunyai misi mengakhiri 3 laga tanpa kemenangan bersama Sam Stein sang playmaker di lapangan tengah saat melawan Sparta Rotterdam dengan Tobias Lauritsen sebagai tumpuan di lini serang untuk mengoyak pertahanan tuan rumah. Eredivisie, Feyenoord versus Sparta Rotterdam, Minggu 18 Januari pukul 10:30 malam, live di Kompas TV. Saudara Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho resmi membuka pertandingan sepak bola Liga 4. Sebanyak 9 klub bersaing memperebutkan 1 tiket ke ajang nasional. Pembukaan Liga 4 digelar di Stadion Gelora Hang Tuah, Pekanbaru dan dihadiri pengurus PSSI Riau serta PSSI Kota Pekanbaru. 9 klub dari berbagai daerah di Riau akan bertanding selama 1 bulan untuk menentukan 1 tim terbaik yang akan mewakili Riau di tingkat nasional. Menurut PSSI Riau, total 44 pertandingan akan digelar di 3 stadion di Kota Pekanbaru. Panitia mengimbau seluruh pemain menjunjung sportivitas selama kompetisi. Baru saja membuka pertandingan secara resmi, yaitu awal bros Liga 4 kompetisi Riau tahun 2026. 2025-2026. Ini adalah pertandingan yang memang nanti dari total 9 klub ini akan dicari 1 klub ya yang pemenangnya akan dikirim dan mendapatkan tiket untuk bertanding di tingkat nasional. Dan saudara, 30 menit sudah kami menemani awal hari Anda dengan beragam informasi menarik dari berbagai daerah di tanah air. Jurnal Nusantara kami akhiri, saya Claudia Carla, sampai jumpa esok hari.